Shalom. Terima kasih saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Sebelumnya saya harus minta maaf terlebih dahulu. Ketika saya dihubungi untuk menyampaikan materi ini, saya pikir bahwa ini akan menjadi dalam bentuk hampir seperti sop gitu ya. Materi yang saya siapkan ini memang sudah dipresentasikan di SOM, dan ini membutuhkan waktu 4 sesi. Masing-masing sesi 1,5 jam. Tapi saya terima kasih, saya terima informasi dari Pak Dev dan kemudian ya saya putuskan bahwa saya akan menyampaikan materi yang paling signifikan, materi yang akan membantu kita untuk melaksanakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saya minta maaf kalau seandainya seakan-akan nanti dari beberapa slide yang disampaikan itu akan terkesan saya akan meloncat-loncat ya. Karena tidak mungkin bagi kita untuk bisa menyelesaikan semuanya. Tapi saya berjanji bahwa Anda pulang dari sini, Anda akan diperlengkapi dengan lebih baik dalam Anda menyampaikan untuk bisa bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Saya juga tidak keberatan jika dalam proses saya menyampaikan materi ini, ada pertanyaan, Anda langsung angkat tangan. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kunco Rangkawijaya. Saya sudah menikah, istri saya duduk di belakang. Hani. Nah, itu istri saya. Sebelumnya saya adalah seorang bisnismen. Saya seorang bisnismen, Tuhan mengizinkan sampai saya memiliki 4 perusahaan. Sebelum akhirnya Tuhan memanggil saya, dan saya studi di seminari, di Fuller Theological Seminary di Pasadena. Berhasil mendapatkan gelar master, dan kemudian pulang. Nah sekarang saya sempat melayani sebagai associate pastor di sebuah gereja di Amerika. Dan kemudian pulang dan sekarang saya sehari-harinya adalah seorang dosen. Saya adalah manajer dari spiritual growth di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Di Cito situ. Dan sekaligus juga dosen filsafat agama di Petra dan di Universitas Ciputra. Juga di Universitas Ciputra saya adalah juga dosen luar biasa untuk mata kuliah entrepreneurship. Nah itu sekilas dari diri saya. Mari kita memulai materi kita pada hari ini. Kita membuka dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Saya akan membacakannya dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Teman-teman, kita tahu bahwa kita hidup di bumi Indonesia ini, di mana menurut statistik resmi, ya, kita itu mayoritas adalah umat Muslim. Dikatakan di seluruh dunia ini, umat Muslim terbanyak itu adalah di negara Indonesia ini. Kalau menurut data statistik pemerintah, maka berarti umat Muslim di Indonesia ini tidak kurang dari 200 juta manusia banyaknya. Tidak kurang dari. Memang pernah terjadi keributan ketika sekretaris dari PGI itu memberikan hasil riset yang menyatakan bahwa Kristen dan Katolik di Indonesia itu tahun 90 itu sudah mencapai 25% dari penduduk ini. Nah, tapi tentu saja data ini sulit diverifikasi dan kemungkinan besar tidak akan terverifikasi. Karena itu tidak mungkin diakui, itu masalah sangat sensitif sekali. Namun, kalau saya boleh bercerita, ketika saya studi di Amerika, saya itu pernah mendengar seorang missionary yang menyampaikan mengenai masalah beban untuk pemberitaan firman Tuhan ya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan dia ngomong kepada kami orang-orang Indonesia, dia ngomong gini, kalian orang Indonesia ini enak sekali, dia bilang. Kalau kami ingin memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus,
kami harus meninggalkan keluarga kami harus meninggalkan tanah kami harus pergi jauh ke negara yang kami tidak kenal, budaya yang sama sekali asing. Dan kami harus tinggal di sana untuk bertahun-tahun, terpisah dari keluarga kami, negara kami. Tapi kalian, orang-orang Indonesia, kalian buka pintu rumah kalian langsung ketemu ladang kalian. Betul nggak omongan ini? Kita pagi hari, jangankan pagi hari, jangankan buka pintu pagar ya, buka pintu kamar tidur sudah ketemu ladang pelayanan kita, betul? Amin. Para pembantu kita, para supir kita, satpam yang menjaga di depan rumah kita, gitu. Kolega yang kita temui, kita misalnya pagi beli nasi bungkus, gitu. Kita nggak usah pergi kemana-mana loh. Buka jegleng ladang pelayanan ada di depan mata kita. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada mereka? Kamu tanyanya sering kali begitu. Materi yang saya sampaikan ini menuntut kita semuanya untuk siap ya. Anda lihat gambar itu ya. Gambar ini memberikan kepada kita sebuah ilustrasi. Thinking, ini pemikiran, itu ada di luar box. Apapun yang Anda selama ini pahami tentang Islam atau apa pikiran Anda tentang Islam, itu tolong pada saat ini untuk dikeluarkan itu. Pikiran Anda dikeluarkan dari kotak yang selama ini mungkin Anda ada di dalamnya. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 17, kalau mungkin bisa dibantu ditayangkan Indonesianya, Kejadian pasal 17. Dari ayat yang ke-18 sampai 21, di situ ada percakapan antara Abraham dengan Allah. Ini adalah sebuah rahasia yang sangat besar sekali. Pada saat itu Abraham boleh dikatakan mengeluh kepada Tuhan, kenapa kok anak yang dijanjikan Tuhan itu tidak datang-datang gitu ya. Tapi pada saat itu dia sudah memiliki seorang anak dari selir. Dia boleh dikatakan dari budak. Budaknya itu adalah budak bernama Hagar, orang keturunan Mesir, orang Mesir. Dan budak ini melahirkan seorang anak, yaitu Ismail. Dan di dalam diskusi dia dengan Tuhan, Abraham akhirnya mengatakan begini. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham ini sudah menunggu janji Tuhan akan keturunannya itu. Dia tidak dapat dari Sarah, yang dapat malah dari budak itu. Dan dia jelas punya anak laki-laki. Dan tidak perlu diragukan lagi, tampaknya Abraham menyayangi anak ini. Jadi ketika Allah tetap mengingatkan dia tentang janji anak perjanjian itu, dia ngomong kepada Tuhan, sudahlah, kan ada Ismail aja sudah. Begitu. Dan kemudian Allah berfirman kepada dia, ayat yang ke-19. Tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi perjanjian itu tetap turun dari garis Ishak. Namun, perhatikan ayat yang ke-20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Teman-teman, saya senang mempelajari sejarah. Dan saya heran mengapa Tuhan mengizinkan ya. Kekristenan itu boleh dikatakan hampir dihapuskan oleh Islam. Itu dalam kurun waktu tidak lebih dari 100 tahun. Islam itu mulai ada pada abad ke-7 sesudah Masehi. Jadi Yesus Kristus datang pada awal Masehi, ada kurun waktu tidak kurang dari 600 tahun. Di mana kekristenan itu merambah seluruh dunia, Injil diberitakan, raja-raja itu tunduk, bertobat menerima Kristus, dan negara dan bangsa-bangsa itu memeluk agama Kristen. Tapi Islam datang dalam kurun waktu hampir tidak sampai lewat 100 tahun.
Kristendom itu hampir semuanya disapu bersih sama mereka. Bersih. Yang terselamatkan adalah terselamatkan karena faktor geografi. Jadi di seberang laut. Semua yang bisa dicapai di darat oleh kuda dan manusia, oleh pasukan Islam, semuanya diserahkan Tuhan ke tangan Islam. Saya bertanya, kok bisa begitu? Bapak dan Ibu tahu nggak? Islam itu masuk ke Indonesia tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Bukti pertama Islam masuk ke Indonesia itu adalah di atas 800 sesudah Masehi. Bapak dan Ibu tahu sudah ditemukan bukti kekristenan masuk di Indonesia itu tahun berapa? 650 kekristenan Nestorian sudah sampai di Indonesia terlebih dahulu. Jadi ketika dikatakan bahwa Islam itu yang pertama kali menjangkau Indonesia, itu tidak benar. Kekristenan sudah datang ke bumi Indonesia ini pada tahun 650. Bukti Islam datang ke Indonesia itu pada tahun 800 ke atas. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan? Seringkali kita tidak paham bahwa di dalam hikmat Allah yang tak terselami, Allah memang mengizinkan hal itu terjadi. Itu sudah dimulai dari kitab pertama dalam Alkitab. Allah sudah berjanji bahwa ya, dia akan tetap memberkati Ismail. Kenapa? Karena Ismail adalah putra daripada Abraham. Namun perjanjian Tuhan, ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Perjanjian keselamatan itu harus datang dari benih Ishak turun ke bawah. Dan kita temui itu di dalam kitab Injil Matius sampai pada Yesus Kristus. Ini pertama kali yang harus kita pahami ketika kita mendekati Islam. Islam Bapak dan Ibu itu memiliki akar yang sama dengan kekristenan. Asal Anda jangan kaget ya, bahwa Islam itu 100% di dalam Quran itu mengakui bahwa sesungguhnya Allah yang disembah oleh orang Kristen, orang Yudaisme atau penganut agama Yahudi dan Islam itu Allahnya satu, Tuhannya itu satu. Nanti saya tunjukkan ayatnya di mana. Namun yang perlu diperhatikan adalah faktanya Islam adalah agama yang berkembang paling cepat di muka bumi ini. Ya memang saya harus mengakui perkembangan jumlah agama penganut agama Islam di dunia itu bukan karena pertobatan. Paling banyak pertobatan jelas terjadi, tapi paling banyak itu terjadi karena anak. Jadi penganut agama Islam itu tidak begitu mengikuti KB. Sedemikian rupa sehingga saya harus menyampaikan kepada Anda, ada perkiraan yang sangat serius yang dilakukan bahkan oleh para pemerintah negara Eropa yang sampai pada kesimpulan, pada tahun 2050 penganut agama Islam akan menjadi mayoritas di bumi Eropa. Nah, Bapak dan Ibu harus perhatikan ya, dengan sistem demokrasi di Eropa. Sistem demokrasi itu mengatakan bahwa satu orang punya hak satu vote, betul? Jadi dengan kata lain, bila mereka menjadi mayoritas di bumi Eropa, secara langsung mereka akan memiliki kekuasaan politis terhadap benua Eropa. Anda bisa bayangkan keuangan yang mereka miliki? Ekonomi Eropa adalah sungguh luar biasa sekali kuatnya. Tingkat teknologi yang dimiliki oleh Eropa sungguh luar biasa. Belum lagi kemampuan militer mereka yang dianggap adalah saingan daripada Amerika Serikat dan Rusia. Jadi gambaran pada tahun 2050, Islam akan menguasai Eropa itu sungguh amat menakutkan secara politis. Nah ini harus kita pahami. Tapi saya tidak ingin bahwa Anda punya pandangan bahwa Islam, saya ingin kita keluarkan ya pikiran bahwa Islam itu adalah sebuah ancaman. Tidak, kita hari ini tidak boleh berpikir seperti itu. Kita mau berpikir dari visi Tuhan tentang para penganut agama Islam. Ketika kita mempelajari tentang mereka, kita berusaha untuk mau mengerti mereka.
dan kemudian kita mau untuk menjadi alat bagi saluran kasih dan berkat Tuhan kepada mereka. Saya tahu di Indonesia ini pikiran seperti ini adalah pikiran yang sungguh sangat awam ya, di dalam arti bahwa ya kita punya kecenderungan mengatakan bahwa mereka mayoritas. Seperti saya tadi sudah ungkapkan, Islam itu dimulai pada tahun 622 sesudah Masehi. Tokoh pendiri Islam adalah seseorang yang bernama Ahmad, yang kemudian oleh para penganut agama Islam dia dikenal dengan sebutan kehormatan. Jadi kalau Anda mengerti Muhammad SAW itu adalah panggilan kehormatan. Nama aslinya dia adalah Ahmad, yang artinya yang terpuji. Nah ini untuk urusan nama Ahmad ini sekarang mulai ada sebuah perdebatan yang cukup ramai oleh para peneliti Islam. Tapi nanti saya akan bicarakan itu nanti aja. Muhammad itu dikenal dia mulai ada itu kita tahu bahwa dia tinggal di kota Mekah. Dia berasal dari suku Quraisy, suku yang menguasai kota Mekah. Sebenarnya sebelum kedatangan Muhammad, kita tahu bahwa cukup banyak orang Kristen Arab di sana. Dan juga kita tahu cukup banyak orang Yahudi yang tinggal di kawasan Arab. Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah dengar ya peristiwa yang namanya hijrah. Ada yang tahu nggak tentang hijrah? Ada yang tahu hijrah? Jadi ceritanya Muhammad itu dari Mekah melarikan diri ke kota Madinah gitu ya. Dan di Madinah lah dia menjadi penguasa begitu ya. Sedikit sekali dari para sejarawan Islam, para tokoh Islam yang mau mengakui bahwa sebenarnya Madinah itu bukan kota Arab. Madinah itu sebenarnya ditemukan oleh bangsa Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan oleh kaum Romawi, mereka itu lari dan kemudian mereka memulai kota Madinah. Kota Madinah itu sebenarnya adalah kota milik orang Yahudi. Dan kemudian orang Arab datang ke situ. Dan terus terang, sebenarnya sengketa yang sering kali diceritakan oleh para sejarawan Islam atau ulama Islam, itu sebenarnya sengketa yang terjadi antara dua suku ini. Jadi antara suku Arab dan suku Yahudi. Sebenarnya jujur aja ya, mirip kondisinya seperti pada zaman Soeharto, itu dikatakan bahwa keturunan Chinese itu menguasai ekonomi. Dan itu dianggap sebagai ancaman bagi non-Chinese. Nah, ketegangannya sebenarnya terletak di situ. Jadi karena orang-orang Yahudi menguasai ekonomi di Madinah, dan padahal orang-orang Arab itu jumlahnya cukup banyak, terjadilah ketegangan di antara mereka karena masalah itu. Sebenarnya itu backgroundnya ya. Nah, orang Arab pada saat itu banyak juga yang masih menyembah dewa-dewa. Nah, itu penyembahan kepada dewa-dewa itulah yang kemudian menjadi sumber dari pertentangan antara Muhammad dengan keluarganya sendiri, yaitu suku Quraisy yang menguasai kota Mekah. Kenapa demikian? Karena Mekah itu adalah tempat yang menjadi persinggahan orang dalam perjalanan. Itu menurut sejarah populernya. Tapi kemungkinan besar para peneliti sudah menemukan alasan mengapa orang pergi ke kota Mekah pada zaman itu tidak lain dan tidak bukan karena di Mekah itu ada bangunan ini. Pada masa sebelum Muhammad, bangunan ini adalah bangunan tempat untuk menyimpan patung-patung berhala. Tidak kurang dari 360 dewa diam di situ, di dalam rumah itu. Dan orang-orang datang ke Mekah untuk sembahyang kepada salah satu dari dewa-dewa itu. Dan suku Quraisy mendapatkan keuntungan ekonomi dengan kehadiran orang-orang turis-turis itu. Jadi turis rohani itu. Mereka datang ke sana dan mereka mendapatkan kan harus makan, harus tinggal dan segala macam seperti itu. Nah, kita tahu bahwa pada masa Muhammad hidup, Alkitab itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu barusan kurang lebih
Ya, untuk perjanjian baru itu diterjemahkan itu pada tahun 720 sesudah Masehi. Muhammad pada saat itu sudah meninggal dan Islam pada saat itu sudah menjadi kekuatan yang besar di Arab. Muhammad meninggal pada tahun 632. Dia lahir pada tahun 570. Jadi Muhammad itu hidup sampai usia 62 tahun. Dia meninggal. Dia meninggal cukup mendadak. Kalau menurut tradisi dari kaum Syiah, Muhammad meninggal karena dia diracun. Itu tradisi Syiah tentu saja ya. Dan Islam di Indonesia adalah Islam Sunni. Jadi mereka mungkin tidak setuju dengan apa yang kaum Syiah katakan. Jadi singkatnya Muhammad itu adalah seorang yatim piatu. Dan kemudian dia dipelihara oleh pamannya. Dan pada usia 25 tahun dia bekerja pada seorang janda yang bernama Khadijah. Janda ini adalah janda yang kaya. Pada saat itu janda ini sudah memiliki 4 orang anak. Ya. Namun Khadijah melihat Muhammad adalah seorang yang, Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Muhammad berusia 25 tahun. Dan Khadijah melihat Muhammad ini adalah seorang yang baik. Seorang pekerja yang keras, seorang yang bisa dipercaya. Dan akhirnya kemudian ya sesuai dengan tradisi mereka mengizinkan hal itu terjadi. Khadijah melamar Muhammad dan mereka menikah, begitu. Nah, Muhammad kemudian ternyata adalah seseorang yang sungguh mencari spiritualitas. Meskipun dia adalah orang yang boleh dikatakan menikah dengan seorang yang kaya dan dengan demikian kedudukannya dia itu baik secara sosial ekonomi, dia ternyata tidak menjadi orang yang begitu tertarik terhadap kekayaan. Malah sebaliknya, dia punya kecenderungan untuk menyendiri. Jadi dia itu pergi ke gurun dan kemudian mencari gua dan di sana dia boleh dikatakan bertapa gitu ya, berdoa mencari Tuhan. Sebenarnya Bapak dan Ibu, ketika saya mengetahui apa kebiasaan Muhammad ini, saya sudah langsung curiga hubungan Muhammad dengan kekristenan. Saya langsung curiga. Kenapa saya curiga? Karena kita tahu, Bapak dan Ibu tahu mengenai biara-biara itu ya. Biara-biara itu. Kalau orang Katolik kan ada biara-biara, tempat pertapaan dan segala macam. Sebenarnya biara-biara itu mulai dari apa yang disebut sebagai the father of the desert. Jadi para bapa gurun pasir. Jadi orang-orang Kristen pada gereja mula-mula itu sudah ada yang merasa bahwa kehidupan di perkotaan itu adalah merusak kerohanian seseorang. Dan orang-orang seperti ini memutuskan untuk pergi ke padang belantara, menyendiri hanya dengan Tuhan. Nah, kebiasaan itu berlangsung selama ratusan tahun. Dan kemudian dari situlah kemudian mulai gerakan biara. Ya, biara Kristen. Nah, kalau Anda mempelajari sejarah dari kehidupan Muhammad, ketika dia masih mengikuti pamannya itu adalah seorang pedagang yang pergi dari satu kota ke kota lain untuk belanja dan kemudian saling memperdagangkan begitu. Maka setiap kali dia melewati gurun pasir itu ada di dalam hadits, maka pamannya itu akan berhenti untuk berteduh di sebuah kompleks biara Kristen. Dan ada seorang biarawan tua di situ yang sangat sayang sekali kepada Ahmad muda itu. Itu adalah sejarah yang diakui oleh semua ulama Islam. Jadi dari sejak awal sebenarnya Muhammad itu sudah belajar kekristenan dari sejak dia masih kecil. Dan fakta bahwa ketika dia menjadi orang sukses sekalipun, dia ternyata tidak mencari harta duniawi. Dia punya kebiasaan untuk tetap menuntut spiritualitas sesuai dengan disiplin para bapak gurun ini. Namun kemudian yang terjadi adalah, di salah satu peristiwa itu menurut cerita dari Muhammad, dia itu tiba-tiba melihat sosok yang, ini orang mengatakan sosok itu malaikat begitu ya. Malaikat Jibril. Tapi sebenarnya di hadits tidak diceritakan seperti itu. Cuma diceritakan ada sesosok yang tidak jelas sosok itu. Dan Muhammad kemudian merasa bahwa dia itu seakan-akan diikat. Dan dia tidak bisa napas. Dan kemudian sosok itu mengatakan, Iqra, ucapkanlah. Gitu. Dan tiba-tiba dari dalam diri Muhammad dia mengatakan, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dikatakan dia seketika itu terlepas. Nah, Muhammad lari, ya,
lari pulang. Dia sangat ketakutan sekali. Dia lari pulang dan kemudian dia ditemui oleh istrinya Khadijah itu. Ini adalah kecurigaan saya yang kedua tentang koneksi antara Muhammad dengan Kristen. Sebelum saya sungguh-sungguh akhirnya mendalaminya. Dan sungguh menemukan bahwa koneksi ini betul akhirnya diverifikasi. Ketika dia lari itu dan ketemu Khadijah itu kaget. Suaminya kok bisa ketakutan dan dia bertanya kenapa. Nah terus Muhammad bercerita. Anehnya adalah reaksi Khadijah ini aneh. Anda coba bayangkan ya, misalnya Anda melihat suami atau istri Anda ya, ketakutan. Dan kemudian Anda mendengarkan cerita, kira-kira Anda ikut ketakutan enggak? Tapi Khadijah enggak seperti itu. Dikatakan bahwa Khadijah tenang sekali. Khadijah mendengarkan ceritanya Muhammad, apa yang terjadi, dan kemudian mengatakan, oh itu enggak apa-apa, kamu istirahat aja tidur. Saya langsung sudah curiga saya. Kok bisa reaksi Khadijah seperti itu? Muhammad bercerita bahwa sosok itu mengakui bahwa dirinya adalah Jibril. Yaitu Gabriel dalam bahasa Arab. Kalau Anda jadi orang Kristen, dengar suami atau istri Anda didatangi sama malaikat Gabriel, Anda khawatir enggak? Anda happy pasti ya. Kenapa? Karena kalimat Gabriel itu datang selalu membawa kabar kesukaan. Kabar anugerah besar dari Tuhan. Maka kemudian dikatakan sesuai dengan hikayat ini semua hikayat Anda bisa temukan di Quran dan hadits. Ini resmi. Khadijah membawa Muhammad kepada pamannya. Pamannya ini sangat terkenal dan ini diakui oleh Islam. Pamannya ini adalah seorang Kristen. Namanya Warakah bin Nufal. Nah teman-teman, Anda harus mengerti. Dari mulut Warakah bin Nufal inilah Muhammad dikatakan memahami panggilan hidupnya. Kenapa? Karena tercatat di dalam Al-Quran, keluar dari mulut Warakah bin Nufal berkata begini, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa Allah sudah memanggil engkau untuk menjadi nabi bagi kaummu. Seketika itu, Muhammad memahami panggilan hidupnya. Dia tidak dipanggil untuk menjadi pedagang. Dia tidak dipanggil untuk menjadi orang kaya, saudagar. Tidak. Dia dipanggil untuk menjadi Nabi Allah bagi umat Arab. Bagi bangsa Arab. Sejak peristiwa itu, maka Muhammad mulai berkhotbah. Memanggil sukunya, bangsanya, itu untuk menyembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah itu. Yang dia kenal. Kalau memang penelitian para ahli peneliti agama sudah sampai pada sebuah kesimpulan. Jelas sekali bahwa Islam itu mengajarkan monoteisme yang tidak bisa tidak. Itu berasal dari Yudaisme, yaitu agama orang Yahudi, dan jelas dari Kristen. Nah, sebenarnya untuk tokoh Warakah bin Nufal ini, sudah ada sebuah buku yang ditulis yaitu Arab dan Kristen. Itu peneliti dari Belanda. Dia tinggal di Lebanon, kalau saya tidak salah selama 17 tahun atau 20 tahun. Sampai kemudian dia menemukan dokumen dari penelitiannya dia itu dan tinggal di sana itu. Dia menemukan sebuah dokumen dari gereja Koptik Syria. Dokumen itu menyatakan bahwa pada abad ke-6 sampai ke-7, gereja Koptik Syria itu memiliki seorang bishop Arab. Bishop itu kalau Anda lafalkan namanya, bunyinya, ya Warakah bin Nufal itu. Meskipun tulisannya berbeda. Jadi cara penulisan Syria, bahasa Aramaik itu, dengan cara penulisan Arab jelas berbeda. Tapi kalau Anda melafalkan namanya, bunyinya sama. Jadi oleh karena itu kemungkinan besar Warakah bin Nufal ini bukan sekedar orang Kristen biasa. Dia adalah seorang pemimpin gereja Koptik pada saat itu. Dan ketika saya memahami bahwa pamannya adalah seorang pemimpin gereja, saya sudah curiga, apakah Khadijah itu orang Kristen? Dan voila, memang ternyata bahwa akhirnya sumber-sumber Islam mengakui Khadijah itu adalah seorang mu'alaf. Jadi Khadijah itu orang Kristen. Jadi Anda sekarang memahami bahwa sebenarnya akar Islam itu sangat amat jelas sekali kekristenan. Boleh dikatakan bahwa akar Islam yang sesungguhnya adalah Kristen.
Nah ini ada sesuatu yang saya tidak tahu berapa banyak dari antara Anda yang belum pernah mendengar tentang hal ini. Tapi inilah yang faktanya. Saya akan straightforward ke depan. Bapak dan Ibu, saya langsung akan bicara mengenai masalah apa yang dipercayai oleh orang Islam. Oh, ini dulu. Jadi sekarang Islam itu sudah terbagi menjadi 3 kelompok yang cukup besar. Kalau mungkin kita mengatakan bahwa diri kita orang Kristen itu paling besar adalah gereja ortodoks, yaitu gereja ortodoks timur, seperti gereja ortodoks Yunani, gereja ortodoks Syria, dan kemudian gereja Roma Katolik, dan gereja-gereja Protestan. Kita mungkin bisa mengatakan demikian ya. Nah bagi mereka yang ada adalah kelompok Islam Sunni, yang merupakan 90% dari Islam di seluruh dunia, dan Islam di Indonesia adalah Islam Sunni. Ya. Al-Qaeda itu Islam Sunni. Dan kemudian kelompok kedua yang terbesar adalah Islam Syiah. Pusat dari Islam Syiah adalah negara Iran, yang sekarang lagi terus-terusan berantem sama seluruh dunia itu ya, karena punya nuklir. Dan kemudian yang ketiga adalah kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah ini dimulai dari Pakistan dan sebenarnya usianya cukup muda karena Ahmadiyah ini dimulai oleh seorang guru Islam yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dia itu hidup pada abad ke-19. Jadi usia dari kelompok ini baru sekitar 200 tahun, kelompok Ahmadiyah ini. Masalahnya kenapa kok Ahmadiyah ini ditentang oleh kelompok Islam yang lain? Karena mereka mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad, itu nama Ahmad di belakangnya itu nama Muhammad kan, itu adalah nabi seperti Muhammad. Nah padahal Islam mengklaim bahwa tidak akan ada lagi nabi dari Allah selain daripada Muhammad. Muhammad adalah yang terakhir. Nah karena itu mereka banyak dianiaya oleh kelompok Islam yang lain. Nah ini adalah hal yang kita harus mengerti tentang apa yang sebenarnya ajaran utama daripada Islam. 5 pilar daripada Islam. 1, syahadat. Kalau Anda kepingin menjadi seorang muslim, gampang sekali. Anda mengucapkan dengan sungguh-sungguh kalimat ini, yaitu tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan mengakui Muhammad sebagai rasulnya, maka Anda sudah jadi Islam. Ya, sesederhana itu. Tetapi Bapak dan Ibu, Anda masuk gampang, Anda keluar jelas sekali. Hukumannya mati. Meskipun itu tidak diterapkan di Indonesia, tapi mayoritas dari ulama yang sudah ditanya mengenai hukum bagi seseorang yang meninggalkan Islam, semua setuju mengatakan bahwa memang hukumannya itu mati. Masuknya gampang, keluarnya tidak gampang. Dan ini sangat penting bagi Anda ketika Anda akan memberitakan Injil kepada umat Islam. Kita pernah dulu ada cerita ya, kalau tidak salah Kiai Haji Zainuddin MZ kalau nggak salah. Itu rame-rame katanya dia jadi Kristen sampai dia marah besar di koran dan segala macam. Terus dia minta pernyataan maaf dari seorang pendeta di Jakarta dan segala macam. Bapak dan Ibu, itu adalah ketidakbijaksanaan dari orang Kristen. Anda tidak bisa melakukan itu kepada mereka. Kalau misalnya Anda memberitakan Injil kepada seorang sahabat, seorang rekan atau seorang pembantu, dan mereka dulunya Muslim dan kemudian mereka menerima Tuhan, Anda jangan gembar-gembor tentang hal itu. Resiko yang mereka terima nggak main-main. Jadi Anda harus paham tentang hal itu, harus sensitif. Ya, kita ada sukacita, tapi kita tidak usah show off gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka jelas sekali diwajibkan untuk salat. Salat itu berarti sembayang pada waktu yang sudah ditetapkan 5 kali dalam 1 hari. Ya. Nah ini bagian yang terakhir, bagian yang ketiga ini sangat jarang untuk dipahami. Bahwa ternyata orang Islam itu punya kewajiban mirip seperti kita, kewajiban perpuluhan. Bedanya kalau saya pikir-pikir kemungkinan mereka ini ya masih lebih berat daripada kita. Umat Islam dalam tiap tahun itu wajib hukumnya. Wajib. Saya tahu bahwa banyak orang Islam tidak melakukan hal ini. Tapi sebenarnya ini hukumnya wajib. Untuk memberikan zakat.
Zakat itu sudah jelas sekali perhitungannya. 2,5% dari total kekayaanmu. Pada akhir tahun itu, pada waktu Anda bayar zakat, 2,5% harus Anda zakatkan. Itu wajib hukumnya. Ya, kalau kita 10% dari of your increase. Jadi dari apa yang kau dapatkan, ya kan? Nggak ngitung rumahmu kan? Berapa nilai propertimu tahun ini kan? Berapa nilai propertimu tahun depan kan? Itu kan tidak dihitung. Tapi sebenarnya hukum zakat memerintahkan mereka harus menghitung itu. Kalau sungguh-sungguh ya. Mereka juga punya kewajiban untuk berpuasa selama masa bulan Ramadan. Dan bagi umat muslim yang memiliki kemampuan, dalam arti mereka sehat atau punya kemampuan keuangan, mereka wajib hukumnya untuk pergi haji ke Mekah minimum 1 kali semasa mereka hidup. Itu adalah ajaran yang sangat utama bagi mereka. Orang Islam memiliki larangan, mereka dilarang untuk makan makanan yang bersifat najis, utamanya makan babi. Mereka dilarang untuk makan atau minum sesuatu yang bisa memabukkan, ya, yaitu yang beralkohol, dan mereka jelas sekali dilarang untuk berjudi. Tentu saja ini ada banyak penafsiran dan banyak perdebatan di antara mereka. Bapak dan Ibu, mengenai kewajiban untuk sembahyang pada hari Jumat itu ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi mereka harus sembahyang pada hari Jumat itu. Alasannya adalah karena dipercaya bahwa hari itu adalah hari ketika Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril. Hari Jumat. Dan kemudian orang Islam percaya bahwa Adam dan Hawa itu meninggalkan Taman Firdaus pada hari Jumat. Dan kemudian yang ketiga, mereka percaya hari penghakiman itu akan terjadi pada hari Jumat. Jadi dengan kata lain, umat Islam itu dipersiapkan pada hari penghakiman mereka itu ada di masjid. Itu maunya. Ya. Nah, oh ya, Anda jangan kaget ya. Bagi teologi Islam, sebenarnya agama di dunia ini yang ditetapkan oleh Allah itu tidak lain dari agama Islam. Jadi dengan kata lain, agama Yahudi, agama Kristen, itu bukan agama yang ditetapkan oleh Allah. Itu secara teologi mereka. Mereka sampai pada sebuah kesimpulan, siapakah Muslim yang pertama di dunia ini? Jawabannya adalah Adam. Jadi Adam itu mereka percayai itu agamanya apa? Islam. Nah, saya ngomong kayak gini ketika saya memberikan SOM untuk GKI di Yogyakarta, langsung ada mahasiswa angkat tangan. Iya, kenapa? Pak, tidak ada tertulis nama Islam di dalam kitab Kejadian. Tak pikir, arek iki. Kalau di dalam kitab Kejadian ya kamu tidak ketemu, kalau di dalam Al-Quran ya kamu ketemu. Tak pikir. Ya, tapi itu adalah hal yang mereka percayai. Ya. Nah, ini adalah poin-poin yang sangat penting sekali di dalam apa yang dipercayai oleh Islam. Dikatakan bahwa ini ada 6 hal yang mereka percayai. 1, mereka percaya tentang Allah. Nah, doktrin Allah mereka cukup unik ya. Tapi memang terus terang kalau dibandingkan doktrin kekristenan, kok saya melihat bahwa mereka masih kurang lengkap. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Asmaul Husna. Mereka bahkan punya doktrin. Kalau seseorang itu bisa menyebutkan nama Allah yang 99 ini, maka mereka niscaya akan masuk surga. Nah, masalahnya begini, 99 nama ini, itu sebenarnya nama, itu mencerminkan pribadi. Jadi, saya berpikir, dan bukan saya saja yang berpikir, banyak para peneliti agama itu rada bingung. Mereka mempercayai satu Allah ini memiliki 99 nama. Nama Allah itu melambangkan kepribadian. Jadi Allah yang satu ini punya 99 kepribadian. Nah, itu sudah konflik nggak? Itu sudah konflik itu. Tapi mereka percaya tentang hal itu. Dan Allah memiliki 7
kualitas yang paling utama. Allah itu mampu melihat, Allah mampu mendengar, dia hidup, dia memiliki tujuan, dia memiliki keinginan dia mampu berbicara, dan dia maha tahu. Kalau dipikir-pikir, doktrin mereka tentang atribut Allah itu mirip sekali dengan apa yang kita percaya tentang Allah kita, bukan? Cuman bedanya begini. Ini saya terus terang pernah ketika saya mengajar di filsafat agama di Petra, ada seorang mahasiswi muslim yang betul-betul di dalam Islam. Dia sampai berani di depan kelas itu, ini di Universitas Kristen Petra loh ya. Dia berani ngomong gini, bagi kami umat Islam, Alkitab itu sudah dipalsukan. Dia mengatakan gitu. Nah, dia bertanya pada saya, tapi dia cukup jujur juga. Dia bertanya pada saya, Pak, saya itu tidak ngerti. Kenapa ya orang Kristen itu memanggil Allah itu sebagai Bapa? Islam tidak pernah mengajarkan Allah itu Bapa. Islam mengajarkan bahwa Allah itu ada Allah. Dan kita itu adalah ciptaannya dia. Kita ada eksis itu sebagai budak untuk melayani Allah. Tetapi kekristenan di dalam Yesus Kristus, kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab, maka yang pertama kali mengajarkan kepada kita untuk berhubungan dengan Allah sebagai Bapa, itu tidak lain tidak bukan adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam dia, kita memiliki hubungan dengan Allah, itu bukan sebagai budak, tapi sebagai anak. Luar biasa sekali, bukan? Sungguh luar biasa. Kalau Anda mempelajari Islam, Anda merasa betapa bersyukurnya aku ini di dalam Kristus. Mereka tidak memiliki pengertian seperti itu. Asal Anda tahu saja ya, bahkan di dalam Islam, mereka itu begitu percaya tentang takdir. Takdir itu adalah salah satu doktrin utama yang harus dipercaya oleh semua orang Islam. Jadi semua hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka percaya itu takdir. Loh, lah kalau Anda tubruan mati, itu takdir. Kalau Anda bangkrut dicek orang, itu takdir. Di satu sisi itu baik. Baik dalam arti itu membuat orang tidak patah hati. Oh, Allah sudah tahu, Allah menghendaki. Ini kehendak Allah, saya pasrah. Begitu ya. Tapi di sisi lain, kemudian saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa saya, ini di Universitas Ciputra. Mahasiswa ini pintar sekali, saya tidak tahu ternyata dia lulusan pesantren. Saya ngomong begini sama dia. Loh, kamu percaya seperti itu takdir? Iya Pak. Misalnya. Orang lahir dari keluarga miskin. Oh itu takdir Pak. Dia lahir keluarga miskin karena itu dia tidak bisa sekolah. Dan karena dia tidak bisa sekolah akhirnya dia tidak punya pekerjaan yang baik. Dan akhirnya dia jadi miskin. Gimana itu? Itu takdir Pak. Takdir, ya. Suatu hari anaknya sakit, dia tidak punya uang, akhirnya dia mencuri. Sebelum saya tanya, dia jawab, itu takdir Pak. Kemudian saya tanya, mencuri itu dosa enggak? Dia jawab, dosa Pak. Loh kalau dosa, kok bisa Allah menghukum manusia yang berdosa, padahal itu takdirnya dia? Anda mengerti maksud saya? Loh kan bocengli istilahnya kan begitu kan? Loh Allah yang bikin kok kemudian kita yang disalahkan? Kan bocengli. Nah tapi tak beritahu ya, di dalam Islam mereka tidak menganggap itu bocengli. Kenapa? Karena dia Allah, dia pencipta, kitab ciptaan. Anda mengerti betapa sulitnya memahami ini. Saya sampai berpikir, apakah ada pengharapan kalau begitu caranya? Tidak, seakan-akan tidak ada jalan keluar loh. Hal buruk terjadi pada diri kita, dari rumah tangga kita, kehidupan kita, anak kita, dan segala macam. Takdir. Kalau kita mengeluh, oh kamu berdosa. Kamu dihukum Allah. Loh, yang bikin Allah kok saya yang berdosa? Anda mengerti maksud saya? Hal yang kedua yang sangat mereka tekankan karena begini. Karena dari sejak awal masalahnya itu ya, Muhammad itu selalu mengalami kesulitan bahwa masyarakat itu tidak mau menerima dia sebagai utusan Allah. Sangat penting sekali bagi orang Islam untuk percaya eksistensi tentang malaikat. Ya, sangat penting sekali. Mereka harus percaya tentang malaikat. Bahkan orang Islam percaya bahwa sebenarnya setiap manusia itu ada 2 malaikat. Anda ini sekarang, kalau menurut kepercayaan orang Islam, kemanapun Anda pergi, di sisi kanan, di sisi kiri Anda adalah malaikat.
Malaikat yang satu mencatat perbuatan jahat Anda, malaikat yang satunya lagi mencatat perbuatan baik Anda. Oleh karena itu kalau setiap kali sholat, Anda perhatikan orang Islam, pada akhir ujung sholat mereka selalu begini. Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan salam kepada malaikat kiri, malaikat kanan mereka. Nah itu. Dan kemudian saya ketika di Jogja ada seorang ibu tua yang bertanya, tapi kemudian kalau sholat kan mereka jongkok gini ya, terus kemudian tangannya itu ada begini gitu. Ada begini gitu. Ternyata itu menunjuk kepada Mekah. Arah kiblat sholat mereka. Nah, ini adalah hal yang berbeda sekali dengan kekristenan. Bila kekristenan, kita hanya memahami ada dua kekuatan. Kekuatan yang berasal daripada Allah, Roh Kristus, dan kekuatan yang berasal daripada setan. Hanya dua kekuatan ini. Namun, bagi Islam, mereka mempercayai ada faktor ketiga, yaitu yang namanya jin. Jin ini berasal dari api, kalau menurut kepercayaan Islam. Islam percaya bahwa jin itu ada dua tipe. Satu tipe adalah jin Islam. Satu tipe adalah jin non-Islam. Jin non-Islam adalah mereka yang tidak mau mempercayai pengakuan syahadat tadi. Nah, mereka percaya bahwa jin non-Islam ini suatu hari nanti bisa masuk neraka. Nah, oleh karena pemahaman ini, maka Anda jangan kaget ya. Kalau banyak kiai, haji, atau ustadz, itu juga berpraktek sebagai dukun. Anda jangan heran. Kenapa? Kalau Anda tanya mereka, Anda mendapatkan kekuatan itu dari mana? Oh, dari teman saya, jin. Tapi jinnya adalah jin Islam. Jadi mereka menggunakan kekuatan-kekuatan roh-roh yang ada di udara ini. Tapi bagi mereka itu sah-sah saja. Selama jin itu mau mengakui dirinya sebagai jin Islam. Nah, ini hal yang harus dimengerti. Hal berikutnya yang sungguh luar biasa, sebenarnya Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu telah memberikan kitab sucinya itu 4. Pertama adalah kitab Taurat yang disampaikan oleh Musa. Kedua adalah kitab Zabur yang ditulis oleh Nabi Daud. Dan yang ketiga adalah Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan keempat adalah Al-Quran. Ini sangat penting sekali, teman-teman. Tidak banyak orang Kristen tahu bahwa sebenarnya orang Islam itu mengakui Taurat, Mazmur, dan Injil itu memang berasal dari Allah. Ini adalah kunci masuk kita, pintu masuk kita untuk memberitakan Injil. Ya, ini Anda harus mengerti. Saya masih punya waktu sampai jam berapa ini? Maaf. Sampai jam 9 ya. Ini ada doktrin yang sangat mengganggu sebenarnya. Saya pikir ini doktrin, Anda mungkin akan bertemu dengan doktrin ini. Ya. Mereka itu ada kaitannya begini. Sebenarnya orang Islam itu percaya bahwa Al-Quran itu didiktekan oleh Allah langsung kepada Muhammad. Ya. Nah, Al-Quran yang sesungguhnya itu bukan yang ada di bumi ini. Al-Quran yang sesungguhnya itu ada di surga. Nah, konsep Al-Quran yang sesungguhnya ini mirip sekali dengan apa yang kita baca tentang firman atau logos itu di dalam Yohanes pasal 1. Dikatakan bahwa dari sejak awalnya Allah itu sudah memiliki buku ini. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, buku ini sudah ada bersama dengan Allah. Jadi keempat kitab yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya adalah kopian dari bagian-bagian buku yang dimiliki oleh Allah di surga ini. Itu menurut kepercayaan mereka. Nah, tapi faktanya begini. Tapi ini saya beritahu fakta, tapi ini jangan dibuat untuk bertengkar sama orang Islam. Saya wanti-wanti ya. Bicara sama orang Islam itu ada 2 tombol merah. Tombol merah ini sama sekali tidak boleh disentuh. Anda sentuh, meledak perang dunia, oke? Tombol yang pertama, jangan pernah sekali-kali merendahkan atau menghina Muhammad. Tidak boleh. Ya. Tombol yang kedua, jangan sekali-kali menghina Al-Quran. Tidak boleh. Saya wanti-wanti ya.
Kalau Anda sampai menekan salah satu dari tombol ini, maka yang ada pada mereka adalah kebencian kepada Anda. Anda sulit sekali untuk menjangkau mereka demi Kristus. Ya. Nah, tapi faktanya begini. Di dalam hadits, jadi kitab suci kedua orang Islam, itu jelas sekali diakui bahwa Al-Quran yang sekarang dipegang oleh orang Islam, itu bukan Al-Quran yang asli dari Muhammad. Tidak. Al-Quran itu dikompilasi pada masa Khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman. Nah, Khalifah Utsman sendiri di dalam proses kompilasinya sesuai dengan keterangan hadits itu banyak kontroversi. Dalam arti banyak terjadi pertentangan, bahkan terjadi peperangan di antara orang Islam. Dan bahkan ketika kompilasi itu sudah selesai, terjadi perang besar. Kenapa? Karena Khalifah Utsman memerintahkan semua catatan tentang Al-Quran di luar kitab yang dia buat, itu harus dibakar. Tentu saja ada seorang yang merupakan pada saat salah satu tokoh yang disebutkan di dalam sejarah Islam itu, dia adalah seorang yang hidup pada masa Muhammad. Dan dia mengklaim apa yang dia catat itu dia dengar langsung dari Muhammad. Itu kaumnya berperang dengan khalifah dan tentu saja dikalahkan. Jadi itu ada peristiwa yang membuat kita berpikir, kalau didiktekan kenapa kok terjadi begitu banyak masalah begitu ya. Dan kemudian berikutnya juga jelas Al-Quran yang sekarang itu diambil sebagian besar adalah hanya berasal dari suku Quraisy. Jadi semua catatan pengajaran Muhammad yang dimiliki oleh non-Quraisy itu kita sudah tidak punya sekarang. Sudah lenyap, dibakar. Nah, teman-teman, penyusunan Al-Quran itu ternyata tidak sesuai dengan kronologi waktu. Kalau Anda membaca Alkitab yang kita miliki, kronologi waktunya itu jelas. Ya. Contohnya Anda misalnya baca kitab Matius, itu di dalam pasal pertama itu jelas ada kronologi tentang Tuhan Yesus kan. Siapa turun. Itu jelas sekali. Nah tapi di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Jadi kalau Anda baca Al-Quran sekarang, Anda itu tidak tahu. Yang bagian ini itu diberikan kepada Muhammad pada masa apa, Anda tidak tahu. Apakah pada masa tahun pertama dia mulai berkhotbah, atau pada masa tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-10, apakah itu disampaikan pada masa Madinah, atau pada masa Mekah, Anda tidak tahu. Nah jadi terus kemudian cara mereka mengkompilasi Al-Quran cukup aneh. Anehnya itu begini, berdasarkan panjang suratnya. Jadi yang surat paling panjang itu ditaruh di depan. Nah ini cukup aneh ya. Nah akibatnya terus kemudian tentu saja, jujur aja saya mengatakan kepada Anda, Al-Quran kalau bagi orang yang tidak mengerti Al-Quran, Anda membaca Al-Quran Anda bisa bingung. Karena begitu banyak pertentangan di dalamnya. Nah untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan ini, para ulama Islam itu secara tradisi keluar dengan sebuah doktrin yang luar biasa. Doktrin ini mereka mengatakan begini, apa yang diwahyukan terakhir itu menganulir apa yang diwahyukan sebelumnya. Sederhana. Jadi kalau Anda menemukan di dalam bacaan Al-Quran, loh ini bilang A, yang sini bilang B. Anda tinggal cari tahu yang mana yang merupakan wahyu terakhir. Wahyu terakhir itu yang menang. Itu caranya. Begitu. Nah terus kemudian mereka menggunakan ini di dalam debat keagamaan. Misal khususnya dengan orang Kristen. Mereka akan mengatakan apa? Wahyu yang kamu terima itu wahyu duluan. Wahyu yang kami terima itu wahyu terakhir. Oleh karena itu wahyu kami lebih benar daripada wahyumu. Begitu. Nah jadi jangan Anda kaget. Tapi terus terang untuk yang aplikasi yang kedua ini, itu sebenarnya tidak ada doktrinnya. Tapi yang aplikasi yang pertama, jadi bagaimana menyelesaikan pertentangan di dalam Al-Quran, itu memang doktrinnya. Jadi ilmu penafsiran mereka seperti itu. Islam percaya bahwa sebenarnya semua bangsa itu sudah menerima nabi daripada Tuhan. Semua bangsa. Jadi Allah itu sengaja mengirimkan tiap hamba-hambanya kepada tiap bangsa, supaya tiap bangsa itu mengenal dia. Begitu. Namun ada 6 nabi yang paling besar yang diakui oleh Islam adalah, yaitu Adam, Nuh, Abraham, Musa, Yesus, dan Muhammad. Mereka sungguh menghormati ke-6 nabi besar ini.
Jadi jadi sebenarnya kalau saya tuh dulu tidak ngerti Islam ya, saya tuh terus terang jengkel luar biasa kalau saya pergi ke toko buku, terus di seksi buku Islam ada buku yang membahas tentang Tuhan Yesus. Itu saya paling jengkel. Saya pernah menulis artikel. Sampai artikel saya itu dikomentari sama redaksinya Tempo. Secara pribadi. Kaget ya. Dia sampai ngomong, anak ini terlalu berani. Pada saat itu saya masih kuliah di Fakultas Hukum. Jadi anak hukum itu memang kadang-kadang nekat. Saya jengkel sekali. Karena di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau Anda menghina atau menista suatu agama, itu ada ketentuan hukum pidananya. Anda tidak boleh di Indonesia melakukan hal itu. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa banyak buku ditulis itu seakan-akan menghina Tuhan Yesus, menghina Yesus Kristus. Nah, tapi sesudah saya mempelajari Islam, saya jadi sadar bahwa para penulis buku yang menghina Yesus Kristus itu sebenarnya adalah Islam kecek-kecek. Ngerti Islam kecek-kecek? Mereka itu ilmu agamanya itu tidak benar. Mereka tidak memahami Islam yang sesungguhnya. Orang yang memahami Islam yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh baca Al-Quran, memahami Al-Quran sesungguhnya, dia tidak akan berani melakukan hal itu. Kenapa? Oh, nanti Anda lihat ya. Bahkan ada hadis Muhammad itu yang sungguh luar biasa sekali. Berikutnya, mereka percaya akan hari penghakiman. Ya. Dan cara mereka percaya bagaimana penghakiman itu nanti terjadi adalah masalah timbangan. Mereka percaya bahwa pada hari terakhir nanti akan ditimbang. Perbuatan baik dan perbuatan jahat manusia itu akan ditimbang. Kalau perbuatan baikmu lebih bagus, kamu ada kesempatan masuk surga. Ingat loh ya. Tidak ada jaminan. Kesempatan masuk surga. Kalau perbuatan jahatmu lebih banyak, that's it, you're gone. Nah, itu adalah apa yang mereka percayai. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan mereka sangat percaya pada takdir. Bahkan takdir itu adalah sesuatu yang menjadi doktrin utama Islam. Islam juga percaya akan eksistensi setan. Sebenarnya Assalamualaikum itu aslinya itu adalah semacam mantra untuk melindungi Anda daripada roh-roh jahat. Sebenarnya aslinya. Saya terakhir kali pernah dengar bahwa ada kelompok yang para pengajar-pengajar yang barusan kembali dari Timur Tengah itu yang mengkhotbahkan bahwa seorang muslim itu bahkan dilarang untuk mengucapkan Assalamualaikum kepada orang Kristen. Nah, karena itu adalah sebenarnya Assalamualaikum kita tahu itu asalnya dari Shalom ya. Shalom, peace be upon you. Kiranya damai sejahtera Allah turun dan melingkupi engkau. Peace be upon you, Shalom. Cukuplah untuk dikatakan bahwa Islam memegang dua kitab utama, yaitu satu kitab Al-Quran, Anda sudah tahu. Dan yang kedua, yaitu kitab yang disebut sebagai hadits. Ya. Nah, hadits ini Bapak dan Ibu sebenarnya itu adalah catatan tentang kehidupan dari Muhammad. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan. Jadi karena mereka itu percaya bahwa Muhammad itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah, maka apapun yang dia perbuat itu menjadi teladan buat orang Islam. Supaya mereka pun menjadi manusia yang dipilih oleh Allah. Itu logikanya begitu ya. Nah, jadi kemudian hadits itu menjadi sumber otoritas kedua di dalam kehidupan orang Islam. Namun begini, secara tradisi sebenarnya ya sebelum tahun 1990 ya. Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Banyak sekali orang-orang non-Arab itu membaca Al-Quran seakan-akan mereka bisa bahasa Arab. Sebenarnya mereka itu cuma menghafal. Mereka tidak ngerti artinya. Nah, tapi hadits itu bisa diterjemahkan. Oleh karena itu selama ratusan tahun atau boleh dikatakan mencapai lebih dari 1000 tahun, orang Islam itu malah mendapatkan sumber pengajaran mereka paling banyak justru dari hadits, bukan dari Al-Quran. Karena kesulitan itu. Namun kalau saya tidak salah pada tahun 1990 atau 1980, ya, Raja Arab Saudi, Raja Fahd yang sekarang masih hidup itu melanggar hukum Islam dengan memerintahkan agar Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Hebatnya, ini supaya Anda tahu ya. Penterjemah pertama yang disahkan oleh kerajaan Arab Saudi adalah seseorang yang bernama Piktal. Piktal ini adalah seorang bangsa Inggris. Papanya dia adalah pendeta gereja Anglikan. Piktalnya sendiri mu'alaf. Gimana itu? Nah, sejak Raja Arab Saudi mengizinkan Al-Quran diterjemahkan, maka seluruh umat Islam di seluruh dunia menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka. Nah, sejak saat itu maka ya kita kembali kepada masa Quran. Nah, ini adalah meeting points yang kita miliki dan ini adalah yang paling penting. Dan saya hanya punya waktu 15 menit. Oke, saya coba aja deh. Bapak dan Ibu, tidak banyak orang Islam, ini saya ngomong tidak banyak orang Islam, apalagi kita orang Kristen ya. Yang tahu sebenarnya Yesus Kristus itu luar biasa ditinggikan di dalam Al-Quran. Saya beritahu kepada Anda, saya punya banyak kesaksian dari orang-orang Islam yang memutuskan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat semata-mata karena baca Al-Quran. Percaya? Betul itu. Anda pernah tahu the son of Hamas, salah satunya. Itu putra dari pemimpin Hamas. Itu bertobat jadi Kristen karena dia baca Al-Quran tentang Yesus. Bukan karena dia baca Alkitab. Sungguh luar biasa kan. Pertama, Al-Quran jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu sungguh lahir dari seorang perawan. Anda tidak akan menemukan kitab suci yang menetapkan kutukan tentang mereka yang berani mengatakan bahwa Maria itu tidak perawan ketika melahirkan Yesus. Tapi Anda akan menemukan itu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebutkan ada kutukan bagi siapapun yang berani mengatakan bahwa Maryam ketika melahirkan Yesus tidak perawan. Hebat kan? Luar biasa kan? Anda harus mengerti loh. Itu ada background sejarahnya loh itu. Sejarahnya adalah karena orang Yahudi itu menyebut Yesus itu sebagai anak dari perwira Romawi. Dengan kata lain, Yesus itu adalah anak haram hasil pemerkosaan. Orang-orang Yahudi berpegang pada itu. Anda jangan kaget ya. Kita sebenarnya tahu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ayat itu konteksnya adalah untuk menentang orang-orang Yahudi. Dan Muhammad mengatakan, kalau kamu tidak mau mengakui ini, kutukan Allah ada pada kamu. Sungguh luar biasa bukan? Dikatakan bahwa sebenarnya Yesus itu sudah bisa kongko dengan mamanya, bahkan ketika dia ada dalam kandungan. Itu menurut Al-Quran. Ya. Dan dikatakan juga bahwa Yesus itu hidupnya tidak berdosa. Mereka memiliki catatan yang sangat luar biasa tentang Tuhan Yesus. Sebenarnya kita tahu bahwa catatan ini mereka peroleh dari Injil Thomas. Injil Thomas ini adalah Injil yang kita temukan di sebuah biarawan di padang gurun Mesir. Kalau tidak salah Nag Hammadi. Ya, tapi Injil Thomas ini sudah ditetapkan sebagai Injil yang palsu. Ini bukan Injil yang ditulis oleh para rasul. Karena Injil ini ditulis pada abad keempat sesudah Masehi. Jadi tidak ada para rasul yang hidup sampai abad keempat. Nah, di dalam Injil Thomas maupun Injil Maria ini ada cerita seperti ini. Jadi dua Injil ini tampaknya dipakai oleh menjadi sebuah sumber di dalam Al-Quran ini. Salah satunya begini. Tuhan Yesus itu ketika kecil main-main dengan teman-temannya dan kemudian dia itu membentuk tanah liat. Mainan tanah liat dan Tuhan itu Isa Al-Masih itu membentuk burung-burungan. Dan sesudah itu sesuai dengan Al-Quran dikatakan dia mengembus. Seketika itu tanah liat itu menjadi burung beneran. Ini signifikansinya sangat besar teman-teman. Karena dengan pernyataan seperti itu, maka berarti Al-Quran percaya bahwa Isa Al-Masih mampu memberi kehidupan. Dia mampu menciptakan, bayangkan dari tanah liat dibentuk menjadi burung,
seketika itu jadi burung beneran. Masih ingat enggak kitab Kejadian pasal 2? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Hah? Allah membentuk manusia dari debu tanah dan kemudian dan jadilah kita. Ini sungguh luar biasa loh. Kalau Anda mau memberitakan Injil kepada orang Islam, tunjukkan paralel itu. Loh, kitab Kejadian menceritakan peristiwa sebelum ini dilakukan oleh Allah, tapi ceritanya seperti ini. Berarti Al-Quran sendiri mengakui Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu memiliki kuasa untuk mencipta dari yang hidup, dari yang mati menjadi hidup. Diakui bahwa Al-Quran menyebut Yesus dengan nama Kalimatul Allah, yang berarti firman Allah. Diakui juga, bukan diakui ya, Al-Quran juga menyebut Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai Rohul Allah. Dan diakui bahwa Tuhan mampu melakukan berbagai mujizat. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu naik ke surga. Dan ya ini dalam saya tidak akan membahas ini dulu ya, karena lebih baik kita bicara mengenai apa yang selama ini bagaimana caranya kita bicara kepada mereka untuk poin-poin yang mereka tidak setuju dengan ajaran kekristenan. Nah teman-teman tolong dibaca ini sebentar di layar. Saya tidak tahu apakah itu yang meledakkan diri di dalam gereja itu sudah baca ayat ini belum. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Muslim, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang paling dekat. Ini ada backgroundnya. Karena sebenarnya Muhammad ketika dia masih lemah, yang melindungi dia, yang memelihara dia adalah orang-orang Kristen. Ada juga perintah seperti ini kepada orang Islam. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah mereka yang menerima kitab Tuhan sebelum orang-orang Islam. Yaitu orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Kita ini adalah ahli kitab bagi mereka. Dan ini ada perintah bagi orang Islam untuk tidak berdebat dengan orang Kristen. Nah, itu perhatikan. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Luar biasa bukan? Keberatan utama dari orang Islam tentang ajaran kekristenan adalah mereka menganggap Kristen itu sudah sesat. Karena kita menyembah 3 Allah. Permisi tanya, apa betul kita menyembah 3 Allah? Asal Anda jangan kaget ya, sebenarnya aslinya orang Islam itu menganggap doktrin Trinitas kita itu adalah kita menyembah Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Anak. Allah Ibunya siapa? Maria. Apakah memang betul doktrin Trinitas seperti itu? Hah? Kita menyembah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Teman-teman, saya pernah diceritai seorang pendeta Dr. Peter Wongso. Dia pernah diajak bicara sama seorang haji. Dan haji ini berkata, orang Islam itu aneh. Orang Kristen itu aneh, katanya Pak Haji ini. Masa 1 tambah 1 tambah 1, 1. Langsung nangkap kan, yang mana yang dituju kan. Ya. Tapi Pak Peter Wongso dengan hikmat dari Tuhan, dia cerita sama saya. Saya langsung jawab, Gun, begini.
Iya Pak Haji, betul. Memang di rumus matematika, 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Iya toh? Tapi Pak Haji tahu enggak? Di rumus matematika itu ada 1 kali 1 kali 1, 1. Betul? Sadar enggak? Seringkali orang itu berpikir, tidak mungkin orang Kristen ini, 3 kok bisa 1. Loh, ketika mereka mengatakan 3 tidak mungkin jadi 1. Mereka itu sebenarnya menggunakan logika matematika. 1 tambah 1 tambah 1 pasti 3. Loh, pertanyaannya, kalau kamu pakai logika matematika, kenapa kamu tidak pakai 1 kali 1 kali 1? Anda ngerti maksud saya? Itu menunjukkan bahwa usaha manusia untuk memahami Allah yang tidak terbatas, menggunakan otak yang terbatas, hasilnya terbatas. Anda bisa mulai bicara seperti itu kalau Anda mau menjelaskan tentang Trinitas. Ya. Dan kemudian Anda bisa menggunakan, tunjukkan kepada mereka ayat-ayat ini, teman-teman. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 32, 1 Korintus 8 ayat 4. Ini bisa dicatat. Semua ayat-ayat ini jelas menyatakan bahwa orang Kristen itu menyembah satu Allah. Kemudian kalau lalu mereka bertanya, loh lalu kamu kok bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Allah? Saya mau tanya, mereka kan punya doktrin tentang Allah kan? Yang dikatakan Allah itu berkuasa dan segala macam kan? Tolong tanyakan kepada orang Islam. Mungkin enggak Allah itu menyapa manusia, datang menjumpai manusia? Mungkin enggak Allah itu menjelma menjadi burung? Mungkin enggak? Pertanyaannya. Mungkin enggak? Bisa enggak Allah menjelma menjadi burung? Bukankah dia maha kuasa, bukan? Mungkin enggak Allah menjelma sebagai cecak sambil mendengarkan kita sekarang? Mungkin enggak? Jawabannya bisa. Mungkin. Kenapa? Karena itu doktrin yang mereka percayai, Allah itu maha kuasa, bukan? Lah kalau Allah menjelma menjadi burung aja bisa, apa susahnya Allah menjelma menjadi manusia? Masuk akal nggak? Suatu hari ada seorang wanita Kristen yang sangat baik. Suatu hari dia malam berdoa, seperti biasanya dia berdoa dan kemudian dia tidur. Ini true story terjadi di Amerika. Ketika dia tidur, dia bermimpi Tuhan Yesus datang. Kemudian Tuhan Yesus ngomong sama dia, besok aku akan berkunjung ke rumahmu. Waduh, kaget, bangun. Oh, Tuhan Yesus mau datang ke rumahku. Real. Wah, Tuhan Yesus. Waduh, dia bangun pagi-pagi, langsung dia bersih-bersih rumah. Raja atas segala raja mau datang ke rumahku. Bersih-bersih. Sudah gitu dia mikir, Tuhan, saya mau masakan yang terenak. Dia pergi belanja. Habis dia pergi belanja, dia masak gitu. Habis selesai masak, dia tata meja itu. Bagus, pakai kasih lilin gitu. Aduh, hampir kayak romantic dinner gitu. Sedang dia bekerja gitu. Ada ngetok pintu. Dok gitu. Waduh, tamu. Dia buka pintu. Ceglek, dibuka. Ternyata di depan mukanya dia ada seorang pengemis. Homeless. Wanita tua. Dan dia ini kedinginan. Ternyata tanpa dia sadari itu musim dingin. Dia melihat blizzard itu turun. Teman-teman, saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang pernah tinggal di Amerika. Kalau Anda homeless, sebaiknya Anda cepat cari tempat berteduh. Di Amerika itu tiap malam kalau musim dingin, paginya polisi itu akan mengkoleksi tubuh-tubuh tidak bernyawa. Kenapa? Karena hypothermic, terlalu dingin. Jadi wanita tua ini rupanya dia itu kedinginan luar biasa dan kemudian dia ngomong, tolong, saya ini kedinginan, boleh enggak saya ini mampir di rumahmu sebentar saja. Dia adalah seorang wanita Kristen yang baik. Dia bilang, ya masuk. Masuk, terus orang ini dia tanya, kamu sudah makan belum? Belum makan. Wah, dia kan ada makanan, dia kasih makan gitu. Nah, kemudian diajak ngomong gitu. Ternyata saljunya itu berhenti. Dan kemudian wanita tua ini ngomong gini, aku ini sebenarnya ada kamar, ada tempat tidur di shelter.
Nah sekarang karena saljunya sudah berhenti, sudah aku tidak mau ngerepoti kamu, aku ke shelter. Oh dia bilang, ya sudahlah, Tuhan kan mau datang, gitu. Ya cepetan. Bau lagi, cepet. Orang itu keluar. Dan kemudian dia nunggu. Nunggu Tuhan. Sampai dia jatuh tertidur. Dan dia bermimpi lagi. Sekali ini Tuhan Yesus datang. Begitu dia lihat Tuhan datang. Belum Tuhan ngomong, dia ngomong dulu. Tuhan, kamu janji datang. Saya bersihkan rumah untuk kau. Aku memasak yang terbaik untuk engkau. Aku nunggu kamu, aku sampai belum makan, sampai aku tertidur. Tapi kamu tidak datang. Ini true story. Wanita itu mendengar Tuhan berbicara pada dia. Aku sudah datang. Pada saat Tuhan ngomong kayak gitu, dia langsung teringat kitab Matius. Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Apapun yang kau lakukan untuk yang paling hina dari antaramu, engkau melakukannya untuk aku. Teman-teman, apakah mungkin Allah itu menjumpai kita dalam bentuk manusia? Apa yang sulit untuk memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang datang sebagai manusia? Anda mengerti? Itu untuk menjelaskan konsep Trinitas. Maaf, waktu saya sudah habis. Baiklah. Hal yang sangat penting sekali yang kedua adalah orang Islam sekarang itu percaya bahwa Alkitab yang kita pegang itu adalah Alkitab yang sudah dipalsukan. Ya. Gimana caranya? Anda mau ngajarkan ini loh. Di dalam Injil Tuhan Yesus ngomong, Injilmu itu palsu. Sudah, kita mau sharing apa gitu. Gitu. Allah itu berfirman, Alkitabmu palsu. Kita sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Ini adalah hal yang sangat jelek sekali. Namun nah inilah yang dipakai oleh orang-orang Islam untuk menjelaskan bahwa Alkitab kita ini palsu. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Nah mereka berkata, nah ini orang Kristen memalsukan firman Allah. Memang betul Yesus itu membawa Injil daripada Allah, tapi sampai ke tangan orang Kristen dipalsukan. Dasarnya mereka ngambil dari sini. Nah, ini adalah ayat yang kedua. Yang mereka pakai untuk sebagai bukti. Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Nah, jadi mereka mengatakan, ini loh buktinya bahwa orang-orang Kristen itu sebenarnya memalsukan Alkitab. Nah, mereka mengatakan begitu. Tapi anehnya, ini Anda bisa pusing Anda. Tapi Anda jangan pusing. Anda tunjukkan kepada orang Islam yang menuduh Alkitab ini palsu. Anda tunjukkan saja hal-hal seperti ini. Di dalam Al-Quran surah 10 ayat 95-96. Catatan kalau mau. Sebenarnya kalau pengurus tidak keberatan ya. Saya mau untuk mencetakkan ini. Nanti saya kirimkan dalam bentuk soft copy. Silakan Anda print untuk dibagikan kepada jemaat. Boleh ya. Nanti ya. Nah, di dalam surah 10 ayat 95-96 ini, Anda mungkin tidak percaya, tapi Allah itu berfirman kepada Muhammad, jika ada keraguanmu tentang hal-hal yang aku sampaikan kepadamu, pergilah bertanya kepada para ahli kitab. Saya tadi sudah menjelaskan ahli kitab itu adalah kita. Kalau kitab yang kita pegang pada masa hidup Muhammad itu palsu, apa ya mungkin Allah akan memberikan perintah demikian kepada Muhammad? Masuk akal enggak? Ya toh? Lalu bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa orang Kristen itu memegang kitab yang palsu? Wong Allah memerintahkan Muhammad untuk tanya kepada kita. Ya. Nah, terus kemudian ini para sarjana Islam. Ini sangat penting, manusia yang satu ini sangat penting.
Imam Al-Bukhari, ini sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah tokoh Islam yang mengkompilasi hadits. Jadi catatan-catatan tentang kehidupan Muhammad. Dan orang ini dianggap yang paling akurat. Jadi bagi orang Islam, Imam Al-Bukhari itu sangat amat dihargai. Imam Al-Bukhari itu sudah jelas memberikan tanggapan mengenai isu apakah Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen ini dipalsukan. Dalam bukunya ini, Fath al-Bari fi Sharh Sahih Al-Bukhari, menjelaskan bahwa ternyata dia pernah bertanya kepada seseorang ahli hukum yang bernama Ibnu Taimiyah tentang isu penyimpangan isi Alkitab. Jawabannya adalah tidak ada pengubahan kecuali dalam pemahaman. Pengubahan hanya terjadi dalam pemahaman. Jadi maksudnya adalah sebenarnya ayat Al-Quran yang tadi dipakai sebagai dasar untuk menyatakan Alkitab kita palsu, itu maksudnya adalah orang Kristen itu menafsirkan secara salah. Jadi aslinya Alkitab itu masih asli. Nah, itu menurut pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Bukhari sendiri, penulis hadits sahih Bukhari. Ini juga mengklaim yang sama, bahwa orang-orang Yahudi mengubah makna dari beberapa ayat, tetapi mereka tidak mengubah teksnya yang asli. Saya minta maaf ya, saya yakin yang ini mayoritas orang Islam tidak punya akses terhadap catatan dari para ulama Islam terkemuka ini ya. Nah, ini menarik sekali. Al-Razi ini adalah punya pendapat yang boleh dikatakan sama argumentasi yang sering kali dipakai oleh orang Kristen. Yaitu bagaimana mungkin dapat terjadi penyimpangan dalam Taurat setelah kemasyhurannya di antara orang-orang. Teman-teman, coba Anda pikirkan ya, zaman itu ya. Muhammad hidup pada abad ke-7. Ada pesawat telepon enggak? Ada mesin fotokopi enggak? Ada mesin fax enggak? Nah, yang megang Alkitab dan kitab Taurat, jadi orang Yahudi punya kitab, pegang kitab Perjanjian Lama, orang Kristen megang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu tersebar di segenap penjuru dunia, bahasanya lain, tempatnya lain, Anda pergi dari satu negara ke negara lain butuh berbulan-bulan. Karena apa? Tidak ada mobil, tidak ada pesawat terbang. Apa ya mungkin kalau misalnya satu orang merubah, tak rubah sih dari kata-kata A menjadi B. Maka kemudian yang di negara lain itu seketika itu akan merubahnya menjadi B. Mungkin enggak? Yang merubah hanya di satu tempat, bukan? Nah, perubahan itu cepat atau lambat akan diketahui oleh yang lain. Kenapa? Karena yang lain punya kopi yang berbeda. Jadi Al-Razi itu menyatakan, mana mungkin tuh bisa dirubah? Orang sudah termasyhur di mana-mana, banyak orang punya kopinya pada zaman itu. Kemudian ini yang sangat penting ya. Bila Alkitab kita itu dipalsukan, mengapa sekali lagi di dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan bahwa mereka diperintahkan, jadi bahkan orang Islam diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Ingat, ini kata-kata plural. Jadi bukan satu kitab. Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi dengan kata lain orang Islam wajib juga untuk mempelajari Alkitab dan mempercayai Alkitab. Berikutnya. Ini keterangan tentang Taurat yang sungguh berasal dari Allah. Ini keterangan tentang Injil yang sungguh berasal dari Allah. Kata-kata di bawah ini, kami dengan Isa putri Maryam dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Jadi Isa itu membawa kitab Injil. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Siapa kira-kira orang-orang bertakwa ini? Tepat sekali. Kalau Alkitab itu palsu, kenapa Al-Quran memerintahkan supaya orang-orang bertakwa menuruti pengajaran Alkitab?
Anda mengerti sekarang maksud saya? Kita tidak menyebut diri kita sebagai orang bertakwa. Kita menyebut diri kita sebagai orang beriman, tepat sekali. Dan kemudian berikutnya, Quran menyatakan posisinya dia di antara kitab-kitab Tuhan. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan yang sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya kalau dari ayat ini saja saya bisa berargumentasi dengan banyak ulama Islam. Kalau Al-Quran ditafsirkan itu bertentangan dengan Alkitab, itu sudah melanggar ayat ini. Karena fungsi dan kedudukan Al-Quran sesuai dengan hukum penafsiran harusnya adalah untuk meneguhkan kesaksian kitab-kitab yang sebelumnya. Sesuai dengan pernyataan ini. Saya ingin menunjukkan sesuatu ya, ini sangat penting sekali. Saya menemukan ini secara kebetulan. Ya. Bapak dan Ibu, Anda perhatikan kata-kata yang di atas itu. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hai ahli kitab, yaitu kita, orang Kristen, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Oke? Tapi sebenarnya, penafsiran yang sebenarnya, ini ditulis oleh penafsirannya Yusuf Ali. Yusuf Ali ini adalah penafsir Al-Quran yang dipandang paling memiliki otoritas tafsirannya di dalam bahasa Inggris. Ini seluruh dunia, Yusuf Ali. Itu ternyata mengatakan begini. Oh people of the book, yaitu kita, orang-orang ahli kitab, kamu tidak memiliki fondasi untuk berdiri kecuali kamu berpegang teguh kepada hukum Taurat, Injil, dan semua wahyu yang sudah datang kepadamu dari Tuhan. Nah, semua wahyu yang sudah datang kepadamu dari Tuhan itu dengan gampang sekali di dalam Al-Quran Indonesia langsung dihapus, digantikan menjadi Al-Quran. Nah, Anda harus berhati-hati di dalam hal ini. Ya. Jujur aja kalau Anda mau pergi ke toko buku ya, Anda baca Al-Quran terbitan bahasa Indonesia, Anda bisa kaget. Yang menerjemahkan itu banyak orangnya. Saya sampai bingung, terjemahan yang benar itu yang mana? Saya tidak tahu. Makanya cara yang terbaik ya begini. Jadi terjemahan-terjemahan itu dibandingkan. Nah kita barusan menemukan, loh ternyata selisihnya itu cukup banyak. Mengenai penyaliban Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan. Siapa di antara Anda yang pernah ketemu orang Islam dan orang Islam mengatakan Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak pernah disalibkan? Pernah ya? Mereka kemudian menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu menggantikan orang lain yang seperti Tuhan Yesus. Tapi saya beritahu kepada Anda, sampai detik ini ada 4 pendapat besar. Yang 4-empatnya itu menyebutkan orang yang menggantikan Tuhan Yesus itu orangnya lain-lain. Nah sampai detik ini kemudian kita jadi tanya, sebenarnya mereka ini punya pandangan itu sebenarnya bagaimana? Mereka sendiri tidak bisa menjelaskan siapa yang sebenarnya disalibkan itu, kalau itu bukan Tuhan Yesus. Nah saya ingin menjelaskan kepada Anda, ayat yang mereka pakai adalah Quran dari surah 4 ayat ke-157. Di sini dikatakan, mereka mengatakan dengan sombong bahwa kita sudah membunuh Kristus, Yesus anak Maria, utusan Allah. Namun sebenarnya mereka tidak membunuh dia atau menyalibkan dia. Tapi itu seakan-akan tampil seperti demikian kepada mereka. Nah, kata-kata inilah yang kemudian dikatakan sebagai ini loh buktinya bahwa Yesus itu tidak disalibkan menurut Al-Quran. Nah, tapi mereka lupa di bagian lain di dalam Al-Quran, yaitu surah ketiga ayat yang ke-54. Jelas sekali dinyatakan bahwa Isa Al-Masih itu akan disampaikan pada ajalnya oleh Allah sendiri. Ini firman Allah. Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Mereka mengatakan bahwa Isa tidak mati.
Berdasarkan penafsiran dari ayat yang pertama tadi. Tapi di bagian lain dari ayat yang Quran sudah jelas mengatakan bahwa Allah akan menyampaikan Isa pada akhir ajalnya. Jadi dengan kata lain, sesuai dengan kehendak Allah, Isa Al-Masih harus mati. Bagaimana mereka menjelaskan perbedaan begini? Dan kemudian ini penyataan dari Isa Al-Masih sendiri yang tercatat dalam Quran surah 19 ayat 33. Dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku wafat. Dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Sebenarnya Quran ini kalau ditafsirkan di dalam perspektif Alkitab, banyak miripnya atau banyak bedanya? Justru mereka yang menafsirkan Al-Quran melenceng daripada Alkitab, itu yang mengalami kesulitan untuk menjelaskan sendiri. Sampai mereka menciptakan doktrin seperti tadi. Yang mana yang paling lama, yang paling lama mengalahkan yang paling baru. Saya ingin tanya juga kepada mereka. Kalau yang paling baru, yang paling baru mengalahkan yang paling lama. Kalau yang paling lama itu memang sudah tidak berlaku. Kenapa sama Allah tidak dihapus saja? Ayo, kenapa? Loh kalau itu tidak berlaku, kenapa kok dibiarkan begitu di dalam Al-Quran? Sehingga bikin orang bingung kalau baca Al-Quran. Betul nggak? Udah masuk akal. Tapi tentu saja ya teman-teman ya, saya mengajarkan ini kepada Anda. Suatu hari Anda kalau mendekati orang Islam, Anda jangan mengajak dia berdebat. Paparkan saja ini dan tanyalah apa pendapatmu. Izinkan dia untuk berpikir, memproses dan mencerna sendiri. Ya, saya hanya menyampaikan kepada Anda alatnya. Ingat, jangan berdebat. Ya. Islam itu mengatakan agama saya paling benar. Permisi tanya. Apa kaitannya agama dia dengan kekristenan? Anda ngerti maksud saya? Kita ini, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah masalah relasi kita dengan Allah. Ketika kita sharing kepada orang muslim, kita tidak bicara agama siapa paling hebat. No. Jangan terjebak di situ. Kalau kamu bicara mengenai agama Kristen, saya beritahu, sejarah gereja itu jelek sekali. Kita tidak bicara tentang agama. Tapi kita ingin dia mengenal juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itu poinnya. Ingat, jangan terjebak membandingkan agama siapa paling benar. Jangan, ya. Kita cukup menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Dan yang paling penting sekali, teman-teman, seorang ahli perbandingan ilmu agama mengomentari ayat yang dipakai oleh ayat itu ya, yang mengenai menyatakan seakan-akan Tuhan Yesus itu tidak disalibkan. Dia mengatakan begini, kalau kamu membaca ayat itu dengan hati-hati, maka sebenarnya bagian Al-Quran itu tidak menyangkali apakah Yesus disalibkan. Yang dikatakan oleh ayat itu sebenarnya adalah menyatakan bahwa yang orang Yahudi itu tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Sebenarnya ayat itu bicara seperti itu. Permisi tanya, yang menyalibkan Tuhan Yesus siapa? Ayo. Hah? Orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus? Ya. Ada yang punya pendapat lain? Hah? Yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah Pontius Pilatus, kerajaan Romawi. Orang Yahudi mungkin jadi provokator. Salibkan dia. Tapi mereka tidak membunuh dia. Yang membunuh dia prajurit Romawi. Jadi Dean Halverson mengatakan memang faktanya begitu. Kalau dikatakan bahwa orang Al-Quran mengatakan, sesungguhnya orang Yahudi itu tidak membunuh dia, tidak menyalibkan dia. Itu benar enggak? Benar. Tapi itu tidak menyangkal fakta bahwa Yesus mati disalibkan. Kenapa? Karena Quran sendiri menyatakan bahwa Yesus harus mati sesuai kehendak Allah. Mengenai masalah anak Allah, ini adalah topik yang sangat sensitif bagi orang Islam. Karena orang Islam itu sangat amat menekankan Allah itu satu. Agama tauhid, monoteistik. Mereka sangat menekankan itu. Jadi ketika kita menyebut anak Allah, mereka langsung ngomong, kamu ternyata punya Allah lain selain daripada Allah yang satu itu. Nah teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada Anda ayat yang sangat penting.
Ini adalah kesaksian Al-Quran bagaimana Yesus Kristus itu jadi. Mereka mengatakan bahwa Isa itu dijadikan dengan firman-Nya, disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruhnya. Oke? Ayat di bawahnya. Dan ingatlah berita Maryam yang memelihara kehormatan, maka kami tiupkan kepadanya ruh kami, dan kami jadikan dia bersama putranya sebagai bukti kekuasaan Allah bagi semesta alam. Saya permisi tanya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya roh Anda meninggalkan Anda sekarang? Langsung mati. Gledek gitu tinggal badannya tok, ya toh? Ya. Kalau Allah meniupkan ruhnya dan kemudian putus roh Allah dengan Allah, itu masuk akal enggak? Anda ngerti maksud saya? Kalau kita lepas hubungan dengan roh kita, apa yang terjadi? Kita mati. Allah di dalam kesaksian Al-Quran menciptakan Yesus dengan cara meniupkan ruhnya sendiri ke dalam Maryam. Oleh karena itu terjadilah Yesus. Dan kemudian mereka mengatakan Yesus ini sama Allah itu tidak ada kaitannya. Apakah itu masuk akal? Sangat spesial sekali Isa Al-Masih itu. Roh dari Allah sendiri berdiam dan menjadi dia. Pertama, kalau bicara mengenai Tuhan Yesus ya. Anak Allah di dalam konsep kekristenan itu berbeda dengan anak Allah di dalam konsep Al-Quran. Anda baca, contohnya begini. Bapak dan Ibu masih ingat tidak kata-kata ini? Berbahagialah orang yang membawa damai, maka mereka akan disebut. Kok bisa? Ngerti maksud saya? Ada perbedaan pengertian antara anak Allah dengan teologi Islam dengan Kristen. Di dalam kekristenan, anak Allah itu adalah masalah status hubungan khusus. Contohnya begini, mungkin ada di antara teman kita ya, misalnya adik kita ya, yang di tengah ini misalnya ya. Dia muda gitu ya, kita kenalan dia halo-halo gitu, keplak-keplakan gitu, halo apa kabar gitu. Suatu hari, nggak tahu gimana ceritanya, kita lihat di TV. Ternyata teman kita itu diangkat sama Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jadi Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Oke? Dia diangkat gitu ya. Sudah gitu kita ketemu dia, kita keplak lagi kepalanya dia. Pak gitu. Apa yang terjadi? Anda bisa ditembak sama Pas Pampres. Loh, orangnya sama kan? Tapi melekat pada statusnya dia itu. Ada suatu kewenangan yang berbeda. Anda mengerti? Di dalam anak Allah yang dimengerti oleh kekristenan, itu. Tetapi anak Allah di dalam pengertian Islam, mereka menganggap bahwa itu adalah politeisme, menduakan Allah. Nah, kita harus perlu menjelaskan ini terlebih dahulu kepada mereka. Teman-teman, saya kira sampai di sini dulu. Bagian yang terpenting yang saya ingin Anda untuk temukan pada malam hari ini adalah hal-hal seperti ini. Bahwa sesungguhnya bahkan Islam sendiri ini hadits sahih Muslim. Dinyatakan begini. Bahwa Muhammad sudah berfirman ya, atau bersabda. Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari neraka. Termasuk juga aku. Tetapi semata-mata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Sekarang bandingkan dengan ini. Sebab kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi semata-mata pemberian Allah. Sama atau beda? Kalau seandainya Anda datang dan membawa kepada teman Anda persamaan ini, kira-kira hati mereka terbuka enggak terhadap Injil Kristus? Sebenarnya Muhammad di sini di dalam hadits Sahih Bukhari, ini ada kisah yang menyatakan bahwa
Ada orang yang bertanya, mengapa dia tidak berdoa supaya ayahnya dan putrinya Fatimah itu bisa masuk ke surga. Dan di sini hadits Sahih Bukhari menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai kuasa untuk menolong ataupun menyelamatkan anak perempuannya sendiri, serta ayahnya yang ada dalam neraka, dan menganjurkan untuk berusaha sendiri. Bandingkan dengan ini. Kata Yesus kepada mereka, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ada perbedaan yang sangat-sangat serius, bukan? Muhammad menyatakan secara terbuka, dia tidak bisa. Bahkan untuk membawa keselamatan buat putrinya dan ayahnya sendiri. Tetapi di dalam Injil, Yesus mengatakan, aku akan membangkitkan orang-orang yang percaya. Kuasa kebangkitan ada pada dia. Ini adalah kesaksian dari Muhammad. Dia mengatakan bahwa di antara manusia, akulah yang paling terdekat dengan Isa putri Maryam. Saya ingin menampilkan ini supaya Anda mengerti bahwa sebenarnya Islam awal itu tidak memiliki permusuhan dengan Kristen. Malah mereka memiliki pandangan yang sangat mesra sekali. Kalau saya pikir dengan orang Kristen. Ini hadits Sahih Bukhari. Islam jelas mengakui di dalam Quran bahwa yang tanda kiamat itu jadi kiamat akan terjadi ketika Yesus Kristus kembali ke bumi ini. Permisi tanya, apakah Alkitab juga ngomong gitu? Hah? Iya, betul. Dan mereka mengakuinya. Hebat sekali bukan? Dan ini yang harus Anda mengerti. Di dalam hadits sahih, jelas dikatakan, Muhammad berkata, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia yang akan menjadi hakim pada hari terakhir itu. Sungguh luar biasa sekali. Firman Allah berkata, ini perkataan dari Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kata-kata ini tidak menunggu akan pindah. Tetapi dikatakan ini dalam bentuk past tense. Sudah terjadi. Barang siapa percaya, mereka sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya hidup. Al-Quran, surah 5 ayat 65. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup, kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Sungguh luar biasa sekali. Bahkan di dalam Quran sekalipun dinyatakan janji keselamatan oleh Allah kepada umat Kristen. Sungguh luar biasa bukan? Coba Anda paparkan ini kepada sahabat-sahabat Anda yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan akan membuka hati mereka supaya mereka bisa berjumpa dengan juru selamat itu. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau adalah juru selamat yang sungguh luar biasa. Kami sungguh beruntung bahwa kami mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Namun kami mengingat, di luar sana ya Tuhan, ada ratusan juta jiwa yang belum mengenal Engkau. Kiranya apa yang kami pelajari pada malam hari ini menjadi sebuah pewahyuan, menjadi sebuah keyakinan.
supaya kami mulai untuk mau menjamah mereka. Supaya kami menjadi saluran daripada berkat keselamatan-Mu ya Tuhan, kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami. Berikan keberanian kepada kami. Berikan kerinduan kepada kami untuk bersaksi akan Engkau kepada mereka. Kiranya Allah Roh Kudus akan mendampingi kami. Karena kesadaran akan keselamatan, penghakiman dan dosa itu hanya akan terjadi di dalam dan melalui Dia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.